Oke, Bapak dan Ibu, karena kita kelompok A, maka besok Bapak dan Ibu standby untuk uji komprehensif. Uji komprehensif itu adalah ujian di mana untuk mengetahui kemampuan Bapak dan Ibu di dalam menguasai materi pedagogik ya. Memang seperti yang saya sampaikan agak berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu memang ada khusus materi pedagogik yang dibelajarkan oleh instruktur kepada mahasiswa, tetapi di tahun ini itu semuanya menghilang. Artinya materi guru profesional di abad 21 tidak ada, lalu kemudian kompetensi 4C-nya juga tidak diajarkan, TPK juga tidak diajarkan, tetapi sudah dilebur untuk tahun ini ke dalam ketika Bapak dan Ibu membuat awalan dimulai dari eksplorasi masalah. Sebetulnya itu sudah mengarah kepada materi pedagogi. Nah, kita akan melaksanakan itu dari tanggal 20 sampai 24 Agustus karena ada hari Sabtu dan Minggu. Mohon maaf, karena ada hari Minggu jadi terlihat seolah-olah 4 hari. Padahal kenyataannya ini adalah berlangsung 3 hari. Di mana hari Sabtu itu adalah gilirannya kelompok A, di mana kelompok B dan kelompok C akan libur. Kelompok B akan ada di giliran di hari Senin. Ketika kelompok B maju, maka kelompok A dan kelompok C libur. Begitu pula untuk kelompok C di hari Selasa. Kita sama-sama berharap tidak ada peserta yang akan jatuh di bagian remedial. Dan wajib bagi kami, instruktur beserta guru pamong, saya harus sudah menilai Bapak dan Ibu tugas di hari Rabu. Tapi saya tidak mau terlalu mepet di hari Rabu, jadi hari Selasa pastikan semua video, semua apa namanya perangkat yang masih kurang itu sudah diunggah di hari Selasa, termasuk video editing untuk ketika peer teaching. Kenapa? Karena syarat Bapak dan Ibu untuk ikutan PPL itu sudah harus selesai semua nilai, termasuk ke dalam nilai ujian komprehensif. Memang di dalam uji komprehensif itu setiap dosen akan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Tetapi kalau prinsip saya, begitu selesai UK semua nilai sudah keluar ya. Jadi kalau misalkan Bu Hasanah maju pertama, maka biasanya saya akan langsung menilai on the spot. Jadi pastikan dilihat kembali setelah Bapak dan Ibu menyelesaikan UK di malam hari, apakah sudah ada nilai UK itu. Paling lambat nilai UK sudah Bapak Ibu tahu itu paling lambat hanya hari Rabu. Karena untuk, sorry, kalau hari Rabu remedial berarti hari Selasa sudah harus tahu. Karena itu nanti sebagai persyaratan untuk mengikuti PPL. Nah, ketika nanti ada penyelenggaraan PKKMB di hari Senin, itu adalah kegiatan untuk mahasiswa baru ya. Kalau kita bahasa dulu adalah ospek, maka pastikan bahwa ada dosen. Oh, ini nggak perlu ya. Kalau di kelompok A karena hari Sabtu berarti aman ya. Ini untuk saya pribadi berarti. Oke, nanti pengujinya siapa? Pengujinya itu bukan saya. Pengujinya itu adalah Bu Juleha dan Pak Matin. Jadi guru Pamong, Bu Arma akan rehat selama 3 hari. Guru Pamong tidak ada di dalam ujian komprehensif. Jadi penguji komprehensif itu betul-betul adalah instrukturnya, ya. Nah, link Zoom-nya sudah tidak menggunakan link Zoom ini. Link Zoom ini akan kembali kita gunakan saat kita bertemu di saat PPL. Ya, tapi kalau memang PPL itu biasanya juga pesertanya yang akan membuat linknya. Jadi bukan instruktur dan guru pamong yang membuat. Jadi pastikan dengan betul ya. Lalu kemudian untuk uji komprehensif apa yang harus dipersiapkan? Bapak Ibu memilih salah satu kelas yang dianggap paling baik, paling bagus, tapi saran saya usahakan perangkat yang dipilih itu adalah perangkat yang problem learning, problem based learning ya, jangan perangkat yang discovery learning karena memang itu bukan tagihan yang diminta oleh GTK. Satu perangkat itu yang diunggah dimulai dari Bu Afrida. Ya Bu, saya lagi di luar. Oh iya, saya matikan ininya ya biar nggak mantul ya. Oke, pastikan bahwa satu perangkat yang Bapak Ibu unggah itu adalah satu perangkat PBL, satu perangkat yang dikuasai malam ini baca-baca lagi perangkatnya.
Seperti yang sudah saya paparkan bahwa di dalam kegiatan inti itu sudah berlangsung 4C, sudah berlangsung TPEC-nya, dan sudah berlangsung sintaks problem based learning. Jadi malam ini dipelajari apa itu TPEC, apa itu problem based learning sintaksnya, dan apa itu 4C. Ya, karena pertanyaan penguji tidak akan jauh-jauh dari situ sesuai dengan instrumennya. Nah, lalu kemudian kalau sudah diunggah, para penguji akan menguji konten materi dan struktur dari perangkat ajar. LKPD-nya yang akan ditanyakan, bahan ajarnya akan ditanyakan, media pembelajarannya akan ditanyakan, sampai pada evaluasinya. Jadi perangkat itulah yang Bapak Ibu buat, itulah yang akan menjadi bahan ujian. Nanti penguji akan langsung memasukkan nilai peserta ke LMS, tapi sekali lagi itu bergantung pada tipe masing-masing penguji. Kalau saya karena takut lupa, karena kan bukan pegangannya, artinya bukan setiap hari saya berhadapan dengan kelompok B dan kelompok C, saya cari aman biasanya langsung menilai, tapi mungkin belum tentu bagi penguji lainnya. Nah, lalu kemudian nilai kelulusan minimal 70 Bapak dan Ibu. Pastikan bahwa nilai jangan kurang dari 70. Kalau kurang dari 70 atau bahkan tidak memperoleh nilai komprehensif, maka tidak boleh mengikuti PPL dan sistem LMS-nya akan tertutup. Hati-hati, sistem LMS mau tertutup. Jadi pastikan semua tugas sebelum hari Rabu atau cari amannya di saat hari Selasa semua sudah diunggah. Unggahnya apa saja? Maka ada 5 juga. Jangan lupa jurnal refleksi, instrumen, apalagi apa namanya survei, artefak itu juga semuanya dikumpulkan. Malam ini fokus saja pada uji komprehensif. Di hari Minggu usahakan semaksimal mungkin 6 tugas tambahan itu harus sudah mulai di-upload ya. Jadi kita sama enak, jadi jangan sampai saya ditegur juga oleh admin belum menilai untuk produk Bapak dan Ibu. Jadi pastikan semuanya sudah diunggah di hari Selasa pagi supaya punya kesempatan saya untuk menilai berikutnya. Syukur-syukur kalau Bapak dan Ibu hari Minggu sudah bisa mengunggah semua tagihan yang dipersyaratkan sebelum ujian remedial komprehensif. Nah, lalu kemudian ini adalah buka U1B, tapi tadi sejauh ini saya cek itu belum ada, belum dibuka di dalam LMS-nya untuk jam uji komprehensif dosen pertama. Saya tidak tahu apakah memang karena di laman LMS saya yang seperti itu, atau memang di laman LMS teman-teman semua sebagai peserta hal ini sudah dibuka. Kalau belum dibuka sampai sekarang, dipersiapkan perangkat pembelajaran dalam satu folder dan seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika jam 8 kurang, pastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah membuka file. Jadi ketika nanti si penguji minta file LKPD ataupun Bapak Ibu diminta untuk presentasi sejenak untuk perangkat pembelajarannya dimulai dari RPP sampai evaluasi, itu tidak lagi memakan waktu yang lama. Karena ingat, masing-masing setiap peserta maksimal 30 menit. Jadi kasihan bagi teman-teman yang nantinya majunya belakangan. Pastikan sinyal WiFi bagus, pastikan sinyal tethering HP pulsanya cukup karena Bapak dan Ibu akan standby di waiting room ya. Jadi nggak ada lagi misalkan saya harus manggil-manggil atau misalkan penguji memanggil-manggil Pak Beni. Nanti yang akan mengatur semua jalannya siapa yang masuk itu adalah admin ya. Alhamdulillah kita punya admin Bu Uus. Beliau bersedia untuk bersama-sama kita di dalam UK karena pengalaman saya tahun lalu, saya tidak pernah didampingi oleh admin. Tapi ini Bu Uus baik sekali mau mendampingi admin. Selalu dilihat WhatsApp grup untuk mengecek keterpanggilan. Kalau nanti misalkan Bu Afrida ketika dipanggil tidak ada, biasanya admin akan woro-woro di WhatsApp grup. Jadi HP pastikan akan selalu on time, akan selalu nyala, jangan sampai itu mati ya. Nah, lalu kemudian ini yang agak berbeda daripada apa namanya instrumen penilaian yang sebelumnya.
Kalau dulu nggak ada kemampuan mengidentifikasi masalah, kemampuan mengeksplorasi penyebab masalahnya itu tidak ada, langsung kepada 5 saja penilaian, yaitu adanya HOTS, lalu kemudian adanya TPEC, lalu kemudian adanya 4C, ya begitu-begitulah. Sekarang agak membedakan LK 2.1 sampai LK 2 titik berapa ya? Apa dimulai dari LK 1.1 apa LK 1.2 itu saya lupa. Dimulai dari kemampuan mengidentifikasi masalah itu sudah menjadi pertanyaan teman-teman semua. Maka LK-nya juga dimasukkan ke dalam satu folder, termasuk juga perangkatnya. Jadi nanti ketika penguji minta, coba buka kemampuan mengidentifikasi masalah, itu teman-teman sudah siap. Dan teman-teman hafal ya, kira-kira masalah-masalah apa yang terjadi di dalam kelas itu menjadi bobot penilaian. Nah, ketika nanti sudah menjelaskan mengenai sampai pada rencana evaluasi, yang terakhirnya itu adalah penguasaan tentang HOTS, pelajari mengenai HOTS. Kompetensi level berapa saja yang dia termasuk HOTS ya. Lalu kemudian pelajari lagi tentang literasi numerasi. Apa itu literasi numerasi ya? Lalu kemudian yang terakhir yaitu adalah TPEC. TPEC itu kepanjangannya apa? Technological, Pedagogical, Content, Knowledge ya. Jadi jangan sampai salah menyebutkannya. Teknologicalnya dilihat dari mana? Dari kemampuan teknologi gurunya. Pedagogiknya dilihat dari mana? Dari penguasaan teori-teori belajar yang ada di dalam pedagogik. Content knowledge-nya dilihat dari mana? Dilihat dari penguasaan materi yang dikuasai oleh Bapak Ibu saat mengajar. Itu makanya dinamakan sebagai TPEC. Oke. Lalu list peserta akan berdasarkan absen, kita tidak bisa memilih siapa pertama yang akan maju. Tadi sudah Bu UU sampaikan di dalam WhatsApp grup kelas 4, siapa saja yang akan masuk besok hari di hari yang pertama. Lalu kemudian jangan lupa mengupload satu perangkat pembelajaran. Kalau misalkan LMS-nya belum keluar mengenai link UK, maka pastikan di jam pagi hari besok di jam 4 pagi atau jam 5 pagi Bapak Ibu kembali lagi melihat LMS lalu kemudian memasukkan. Paling tidak di jam 12 malam biasanya LMS itu akan berganti. Karena kenapa? Karena pastinya besok ketika UK LMS itu harus sudah ada mengenai link untuk UK-nya karena memang penguji harus memasukkan nilai Bapak dan Ibu ya. Nah, ketika misalkan ya dosen itu belum memasukkan, ketika Bapak Ibu menemukan atau memang menjumpai penguji yang tidak langsung on the spot memasukkan nilai UK, pastikan diingatkan, tapi tidak perlu masing-masing orang mengingatkan, cukup ketua kelasnya saja, misalkan Bu Anissa, menghubungi penguji di mana Bapak dan Ibu UK dicek di hari Selasa apakah beliau-beliau sudah memasukkan nilai atau belum. Tapi biasanya nanti admin Bu Us itu rajin sekali akan mengingatkan kepada penguji kalau dia belum mendapatkan penilaian ya. Untuk kelas ini saya hanya hutang tinggal perangkat pembelajaran, tapi LK 1.1 sampai kemarin 22.2 sudah saya nilai semua, jadi saya tidak punya hutang di kelas ini. Kecuali untuk perangkat pembelajaran.